Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Senin tanggal 30 bulan Agustus 2021, masih di bulan Muharram 1443 Hijriah. Kita masih membahas 3 sasaran dari pernikahan, dan kita masih di sasaran yang pertama, bahagian yang kedua, yaitu sasaran tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa atau purification of the soul. Bahwasanya nikah merupakan solusi untuk dapat memelihara kesucian jiwa kaum muda, orang-orang yang belum menikah. Karenanya arahan anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar sangat jelas. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Hai para pemuda, hai orang-orang yang bujangan, para jomblo, barang siapa di antara kalian sudah sanggup untuk menikah, menikahlah, karena menikah itu akan menjadi pengendali pandangan mata kalian dan juga pemelihara kemaluan kehormatan kalian. Dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah dia berpuasa, karena puasa atau saum itu akan menjadi pengendali atas gejolak syahwatnya. Karenanya kalau kita perhatikan di dalam tradisi masyarakat kaum muslimin, masyarakat Islam, pernikahan adalah perkara yang hendaknya dan selalu dipermudah, bukan dipersulit. Sebab ini adalah bahagian dari fitrah. Fitrah manusia bila mana sudah dewasa, sudah matang, sudah mencapai kematangan seksual, maka dia akan punya kebutuhan akan lawan jenisnya, ketertarikan, dan karenanya itu perlu disalurkan dengan cara yang benar, dan tidak ada cara lain kecuali menikah. Saum itu sifatnya temporary, sementara saja, tapi tidak dibenarkan untuk terus-menerus berpuasa. Karena saudaraku rahimakumullah, semua upaya untuk mempermudah itu mesti dibuka, mesti didorong. Dan para orang tua harus waspada. Jangan terbawa dengan logika materialisme, logika sekularisme, yang hari ini justru memberikan semacam persyaratan-persyaratan yang membebani orang-orang yang hendak menikah. Seolah-olah kalau belum mapan dalam pengertian material, seorang pemuda sebaiknya menunda pernikahan. Tidak demikian. Malah alangkah baiknya bila mana orang tua turut memfasilitasi jika memang diperlukan, karena memang si pemuda belum sanggup secara material. Tetapi yang penting pemeliharaan kehormatan dirinya itu harus diutamakan.
Karenanya, saudaraku rahimakumullah, di dalam tradisi Islam, sesudah menikah pun, maka sudah sepatutnya suami dan istri itu benar-benar menjaga agar mereka dapat saling mencintai satu sama lainnya, saling merasa perlu dengan satu sama lainnya. Dan sesungguhnya itu janji Allah Ta'ala. Allah berjanji dalam surat Ar-Rum ayat 21 bahwa pasangan-pasangan yang menikah akan menjadi min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di mana kemudian Allah tanamkan yang pertama as-sakinah litaskunu ilaiha, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikan bagi kalian dari jenis kalian sendiri pasangannya litaskunu ilaiha, agar dia merasa tentram, merasa cenderung, merasa feel at home bersamanya. Jadi memang kecenderungan untuk satu sama lain ini melekat, ini memang sudah merupakan satu janji Allah. Tetapi janji ini perlu ditegaskan dengan kedua belah pihak sendiri mengupayakan untuk benar-benar menjadi senang satu sama lain. Dan itu bisa dilengkapi, disempurnakan dengan meneladani Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh misalnya, Nabi kita itu benar-benar membangun romantisme dengan istri-istri beliau. Beliau membangun suasana saling mencintai, ya, dan dipelihara upaya itu. Contohlah istri Nabi yang sangat muda, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi punya panggilan khusus untuk Aisyah, panggilan yang penuh kemesraan. Ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Masya Allah, panggilan yang penuh romantisme. Ini untuk apa? Untuk menumbuhkan saling memerlukan satu sama lain, saling suka satu sama lain. Dan hal ini penting sekali, ya, diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Dan hendaknya ini tidak pernah dibiarkan menjadi kering, menjadi tidak menyala lagi. Dia harus terus-menerus diperbaharui dengan aneka kreativitas, hubungan personal satu dengan lainnya, suami dengan istri, istri dengan suami, ya. Dan karenanya juga dalam Islam sangat dianjurkan bahwa suami dan istri saling berpenampilan terbaik ketika berjumpa satu sama lain, ya. Bertutur kata yang baik satu dengan lainnya, saling memperlihatkan, ya, kelemah lembutan satu sama lainnya. Ini akan mengawetkan, ya, hubungan satu sama lain, dan ini akan menguatkan jiwa satu sama lain, karena sang suami merasa istrinya melayaninya dengan baik, sang istri merasa suaminya melindunginya dengan baik, ya. Nah, jadi ini sasaran pertama pernikahan, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Dan pensuciannya itu dengan cara yang memang halal, dibenarkan. Sampai-sampai para sahabat terkejut ketika Nabi mengatakan bahwa ketika seseorang di antara kalian mendatangi istrinya, jima dengannya, itu menjadi pahala. Para sahabat heran, apakah seseorang melampiaskan nafsunya itu bisa menjadi sebuah ibadah, sebuah pahala? Kata Nabi, kalau itu dilampiaskan kepada yang bukan haknya, yang tidak halal baginya, wanita yang bukan istrinya, apakah itu tidak haram? Iya haram, kata para sahabat. Ya, karena itu ketika dia dilampiaskan pada yang halal, dia menjadi ibadah, menjadi sedekah, menjadi pahala. Masya Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, mari kita syukuri. Kalau memang kita sudah ditakdirkan memiliki pasangan hidup, kita syukuri bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan solusi untuk tazkiyatun nafs seseorang, ya. Karena sesungguhnya memang itu adalah salah satu sasaran penting dari
berumah tangga, dari menikah. Apalagi di zaman penuh fitnah seperti sekarang ini, zaman justru di mana pintu-pintu perzinahan dibuka selebar-lebarnya. Sehingga kalau kita tidak jaga iman kita, kita tidak bersabar dan istiqomah, sangat mudah terperosok, sangat mudah terjerembab ke dalam lembah-lembah kehinaan, pengotoran jiwa, seperti yang terjadi pada banyak kaum muda sekarang ini, bahkan kaum yang sudah tua, na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.